Bismillah, alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahudah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman mazidan, amma ba'du. Fa ya ma'asyaral ikhwah, hafizakumullah. Kembali pada malam hari ini, di malam Jumat, sebagaimana biasa kita mengkaji dari syarah hadis, penjelasan dari hadis Nabi alaihi salatu wassalam, madhi'bani ja'ian, yang dikarang oleh Al-Hafidh Ibnu Rajab rahimahullahu ta'ala, dalam pembahasan dua penyakit yang bisa merusak agama seseorang. Agama adalah modal utama, modal terbesar bagi kita untuk mendapatkan kebahagiaan, kemenangan di dunia dan di akhirat. Kalau agama itu rusak, agama itu hancur, maka kita tidak memiliki modal untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dengan dikatakan atau mendapatkan predikat pemenang, berhasil atau beruntung. Maka dalam hal ini, di antara para ulama, Al-Hafidh Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullahu taala menjelaskan kepada kita di antara dua sebab besar, dua penyakit yang bisa merusak agama seseorang. Yang pertama adalah ambisi terhadap harta, dan yang kedua adalah ambisi terhadap kemuliaan dan kedudukan. Dari apa yang telah kita baca, kita telah sampai ke penjelasan penyakit yang kedua, atau sebab yang kedua dari rusaknya agama seseorang, yaitu al-hirsu ala syaraf, ambisi terhadap kemuliaan dan kedudukan. Beliau menyebutkan bahwa penyakit ini, jenis yang kedua ini, ada dua macam. Kita ulangi sedikit. Ambisi terhadap kedudukan itu ada dua macam secara garis besarnya. Yang pertama adalah talabu asy-syarafi bil wilayat wa sultan wal mal, dan yang kedua adalah talabus syaraf bil umuri diniyah. Yang pertama, ambisi terhadap kedudukan, kemuliaan. Dia mencari kedudukan dan kemuliaan di hadapan manusia dengan menggunakan kekuasaan yang dia miliki, dengan menggunakan jabatan atau kekuatan dan bahkan harta yang dia miliki untuk mendapatkan kemuliaan di hadapan manusia. Ini jenis yang pertama. Dia mencarinya dengan kekuasaan, dengan kedudukan, atau dengan harta yang dia miliki. Kemudian jenis yang kedua adalah mencari kedudukan dan kemuliaan bil umuri diniyah, dengan menggunakan perkara-perkara agama. Ingin dianggap, dikatakan dia mulia, ingin dikatakan dia orang yang tinggi kedudukannya, dengan menggunakan perkara-perkara diniyah, agama. Mungkin dengan ilmunya. Yang dimaksud ilmu di sini adalah ilmu syar'i yang dia miliki, atau mungkin dengan amalan-amalan solehnya yang dia lakukan. Kemudian dia ingin dipuji, ingin dipandang. Ya. Ini si fulan berilmu, si fulan masya Allah amalannya banyak. Nah, jenis yang kedua inilah yang telah kita sampai kepada pembahasannya. Dan Al-Hafidh Ibnu Rajab juga membaginya menjadi dua kembali. Ya.
mencari kedudukan dengan menggunakan perkara-perkara diniyah ada dua macam. Yang pertama adalah mencari harta, mencari mal dengan ilmu atau amalan solehnya, dan ini telah kita baca kemarin. Kemudian kita masuk yang kedua, jenis yang kedua. Berkata Al-Hafidz Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullahu taala, qala an-naw'u tsani man yatlubu bil amali wal ilmi wal zuhdi ar-ri'asata 'alal khalq. Jenis yang kedua, seseorang yang mencari dengan perkara-perkara diniyah. Dia menggunakan ilmunya atau dia menggunakan amalan-amalan solehnya. Dia menggunakan zuhudnya, ya, untuk mencari ar-ri'asah, posisi yang tinggi, kepemimpinan di kalangan makhluk. Qala wa ta'azuma 'alaihim wa an yanqada al-khalqu wa yakhda'una lahu wa yusrifuna wujuhahum ilaihi wa an yudhhira lin-nasi ziyadata ilmihi 'ala al-ulama liya'lu bihi 'alaihim wa nahwu dzalik fa hadha maw'iduhu an-nar. Orang yang menggunakan ilmunya, menggunakan amalan solehnya, zuhudnya untuk mencari kebesaran di hadapan manusia, at-ta'azum, supaya manusia itu taat kepadanya, supaya mereka itu tunduk dan memalingkan, mengarahkan pandangan-pandangan wajah-wajah mereka kepada dia, dan untuk menampakkan kepada manusia bahwa dia ini memiliki ziyadatul ilm alal ulama. Dia ini punya ilmu yang lebih dibanding ulama yang lain. Nah, supaya dilihat juga berilmu semisal para ulama. Dan yang semisalnya, kata beliau, fahadha maw'iduhun nar. Orang yang seperti ini ancamannya adalah neraka. Nasallahu salamah wal afiyah. Telah kita sebutkan di pertemuan sebelumnya bahwa yang namanya amalan soleh, yang namanya ilmu, zuhud, dan amalan-amalan lainnya, itu adalah amalan-amalan yang sudah sepantasnya mengharapkan dengannya apa yang ada di sisi Allah, bukan di sisi makhluk. Kita menuntut ilmu, belajar ilmu, lelah, capek, ngantuk, melewati hari demi hari bagi para tulabul ilm, ya. Bosan mungkin, terkadang melanda, menghampiri rasa lapar, ya, rasa ngantuk, lelah, atau orang yang mengajarkan ilmu, atau orang yang senantiasa berjuang untuk mengamalkan amalan soleh setiap harinya, ya, di samping kegiatannya sehari-harinya dalam pekerjaannya, misalnya, ya, menyempatkan untuk membaca Al-Quran, menyempatkan dari kesibukan sehari-harinya duduk di majelis ilmu, ya, walaupun mungkin setelah pulang kerja capek, lelah, pengennya istirahat, duduk leha-leha, tapi dia berjuang, dia niat, dia untuk duduk di majelis ilmu, bukan untuk harapan yang lain, hanya mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Amalan-amalan seperti ini, apabila diniatkan untuk mendapatkan bagian dari dunia, supaya dikatakan dia alim, supaya dia dikatakan Masya Allah amalannya banyak, supaya dikatakan Masya Allah si fulan ini zahid, ahli zuhud, kata beliau, fahadha maw'iduhun nar. Orang seperti ini ancamannya neraka, waliyadzubillah. Padahal amalan-amalannya adalah amalan soleh, amalan-amalan mulia, tapi diancam oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dengan neraka.
Alasannya kata beliau, qala li'anna qasda takabbur 'ala al-khalqi muharramun fi nafsihi. Fa idza ista'mala fihi alat al-akhirah kana aqbah wa afhash min an yasta'mila fihi alat ad-dunya min al-mal wa sultan. Karena niatan untuk takabbur dianggap besar di hadapan makhluk manusia, secara zatnya ini muharram, ini haram, nggak boleh. Ya kan? Kita niat mengamalkan sesuatu untuk sombong di hadapan manusia supaya kita ini dilihat lebih. Ini apa hukumnya? Ini hukumnya haram. Secara zat ini hukumnya haram. Ya. Lantas kalau dia niatannya seperti ini untuk dianggap besar, dianggap lebih, memiliki kelebihan, dengan menggunakan alat-alat akhirah, kata beliau, ya. Artinya dengan menggunakan amalan-amalan solehnya, dengan menggunakan ilmunya untuk dianggap besar, untuk dianggap mulia, untuk dianggap lebih, maka ini lebih jelek dan lebih buruk. Kalau dia untuk untuk mendapatkan kemuliaan dengan menggunakan alat-alat dunia, ya. Dia ingin mulia karena misalnya dia punya posisi jabatan tertentu yang tinggi. Dia ingin dianggap mulia karena hartanya banyak. Nah, ini masih mending, walaupun ini jelek ya kan. Orang sombong dengan jabatannya, orang sombong dengan hartanya. Nah, ini masih mending. Dia sombong dengan perkara dunia, walaupun ini jelek. Apabila ada orang yang sombong, ingin sombong dengan ilmunya, ingin sombong dengan amalannya, hadza aqbah wa afhash. Kata beliau, ini lebih jelek, ini lebih buruk. Wa fi sunani an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, dan di dalam as-sunan, kutubus sunan, diriwayatkan oleh Ibnu Majah, demikian pula At-Tirmidzi di dalam sunan-sunannya, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, man talabal ilma liyumariya bihi as-sufaha aw yujariya bihi al-ulama aw yusrifa wujuhan nas ilaihi adkhalahu Allahu an-nar. Nah, beliau mulai menyebutkan dalil-dalilnya. Kenapa beliau mengatakan hadza mau'iduhun nar? Orang seperti ini ancamannya neraka, padahal amalan yang dia gunakan adalah, amalan yang dia lakukan adalah amalan soleh, menuntut ilmu, mengajarkan ilmu, zuhud. Dalilnya diantaranya adalah sabda Nabi alaihi salatu wassalam, barang siapa yang menuntut ilmu, man talabal ilmu liyumariya bihi sufaha, tujuannya bukan untuk mendapatkan keridhaan Allah, tujuannya bukan untuk mengamalkan ilmu tersebut, tetapi untuk yumari, al-mira, untuk mendebat orang-orang bodoh, orang-orang yang kurang akalnya. Ya. Belajar ini, belajar itu, menuntut ilmu ini, menuntut ilmu itu, supaya nanti kalau ketemu orang, ya, orang yang ilmunya di bawahnya didebat. Naam. Agar dia mengatakan anta a'lam minni. Oh iya, kamu lebih berilmu dari saya. Tujuannya seperti itu. Ya. Berdebat dengan orang bodoh untuk menimbulkan keraguan-keraguan padanya. Au yujari bihi al-ulama. Yujari ay yunafis, munafasah, untuk menandingi ulama, supaya dia bisa mengatakan ana mislu alim fulan, saya, ilmu saya ini seperti ilmu ulama fulan. Nah, ya. Yujari bihil ulama, niatan menuntut ilmu itu supaya dikatakan saya ini seperti alim fulan. Au yusrifa wujuhan nas ilaih, atau niatannya menuntut ilmu, mencari ilmu
supaya manusia itu mengarahkan pandangan dan wajah-wajah mereka kepada dia, supaya dilihat. Ya. Masya Allah, si fulan ini menuntut ilmunya ke sana kemari. Ya. Dari pondok satu ke pondok yang lain, bahkan dari jamiah satu ke jamiah yang lain. Tingkatan yang satu ke tingkatan yang setelahnya. Nah, kalau ditulis namanya itu penuh, titelnya bukan hanya di belakang. Titelnya sudah di belakang namanya, juga di depan namanya. Ya. Sekian tahun di jamiah ini atau universitas ini mendapatkan gelar, di belakang namanya sekian. Sekian tahun mendapatkan gelar, disematkan di depan namanya demikian dan demikian. Ya. Mungkin kalau ada jenjang pendidikan lain bisa menyematkan gelar di tengah namanya, mungkin dia juga akan dapatkan seperti itu. Orang kalau disebutkan akan ada misalnya majelis taklim yang diisi oleh Ustadz Fulan, nggak ada titelnya. Manusia malas untuk melirik, melihat. Ustadz siapa sih? Nggak kenal. Tapi kalau ada titel embel-embelnya di belakangnya atau di depannya atau bahkan di tengah namanya mungkin kalau ada, wah si fulan ini, ustadz ini, masya Allah, gelarnya depan belakang. Yusrifa wujuhan nas ilaih, supaya manusia itu melihat dia, memandangnya. Barang siapa yang menuntut ilmu, niatannya 3 seperti ini, adkhalahullahu nar, Allah akan masukkan dia ke dalam neraka. Nasallahu salamah. Padahal menuntut ilmu adalah ibadah yang sangat mulia. Ya. Barang siapa yang lurus niatnya, surga, jaminan Allah Subhanahu wa taala. Allah akan mudahkan jalan bagi dia untuk menuju surga. Tapi ini balasannya kebalikannya, an-nar. Hadis ini qala kharajahu Tirmidzi min hadis Ka'ab bin Malik wa kharajahu Ibnu Majah min hadis Ibnu Umar wa Hudzaifah wa indahu fa huwa finnar. Diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dari sahabat Ka'ab bin Malik dan dikeluarkan juga oleh Ibnu Majah dari jalan yang lain dari sahabat Abdullah bin Umar dan Hudzaifah, dan riwayat Tirmidzi disebutkan fa huwa finnar, maka dia di neraka. Naam. Walaupun hadis ini terdapat kelemahan di dalam sanadnya, ada perawi yang bernama Ishaq ibnu Yahya ibnu Talhah, dilemahkan oleh sebagian para ulama. Akan tetapi maknanya benar. Kemudian dalil yang berikutnya sebagai penguat, ya, yang disebutkan oleh al-muallif. Qala wa kharrajahu Ibnu Majah wa Ibnu Hibban fi sahihih min hadits Jabir an Nabi sallallahu alaihi wasallam. Riwayat yang lain dikeluarkan oleh Ibnu Majah dan Ibnu Hibban di dalam sahihnya dari hadis Jabir dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, la ta'allamu al-ilma litubahu bihil ulama walitumaru bihis sufaha wala litukhayyiru bihil majalis faman fa'ala dzalika fannarun naru. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, la ta'allamul ilma, jangan kalian menuntut ilmu, litubahu bihil ulama, dengan niatan untuk mubahah, menandingi para ulama, ya. Dalam suatu permasalahan disebutkan memang terjadi perselisihan, ya. Sebagian para ulama berpendapat demikian. Nah, qala alim fulan kada wa kada, dia berkata wa ana qultu kada wa kada, kalau pendapat saya sih ya seperti ini. Nah, ya. Seakan-akan menandingi pendapat para ulama.
Wala litumaru bihi sufaha, dan jangan kalian menuntut ilmu untuk digunakan bahan debat, untuk mendebat orang-orang yang safih, orang-orang yang bodoh. Nah. Dalam satu permisalan misalnya, yang dihadapi orang-orang yang memang belum menuntut ilmu, kadar keilmuannya masih rendah, ya. Dalam banyak permasalahan belum mengerti. Kemudian dia ingin menyamarkan, ingin membuat kerancuan. Ya, ini mumpung orang nggak ngerti, saya samarkan saja sekalian, saya palingkan dari pemahaman yang benar. Oh, rokok itu hukumnya makruh saja. Ya. Siapa yang bilang rokok itu haram? Gak ada dalilnya di dalam Al-Quran. Coba cari dari surat Al-Fatihah sampai An-Nas. Ada gak dalilnya rokok itu haram? Gak ada. Nah, membodohi orang yang bodoh. Gak ada kan? Apakah Nabi pernah mengatakan asy-syajaratu haramun? Rokok itu haram? Ada nggak dalilnya, hadisnya? Nah. Cari di Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Kitab Sunan, ada nggak? Nggak ada sama sekali. Nah. Rokok itu makruh hukumnya. Nggak apa-apa dengerin musik, dengerin lagu, yang penting kan nggak melalaikan. Yang diharamkan itu yang melalaikan. Masya Allah. Yang seperti ini orang-orang yang bodoh, orang-orang yang nggak ngerti. Oh iya ya, yang haram itu yang melalaikan. Kalau nggak melalaikan, menambah semangat ya nggak apa-apa. Nah. Isbal itu nggak apa-apa. Yang dilarang itu isbal, memanjangkan kain, pakaian, mencapai atau menutupi mata kaki kalau sombong. Kalau nggak sombong nggak apa-apa. Nah. Ya. Atau paling nggak dia mengatakan isbal itu hukumnya makruh. Walaupun memang ada pendapat para ulama yang mengatakan demikian, tapi itu pendapat yang lemah, menyelisih sekian banyak hadis-hadis Nabi alaihi salatu wasallam dalam permasalahan isbal. Kalau isbal itu haram, itu Syekh Fulan juga pakaiannya panjang sampai ke bawah, menutupi mata kaki. Ya, berdalil dengan individu orang. Raja Salman aja jubahnya sampai ke bawah kok. Raja Salman siapa? Penasihatnya dari kalangan ulama banyak. Ya, toh pakaian beliau sampai bawah. Bukan dalil. Perbuatan seseorang itu bukan dalil. Tidak bisa dijadikan hujah. Nah, ya. Siapa yang kalian jadikan sebagai panutan dalam permasalahan pakaian? Ya. Kita nggak mengatakan dalam permasalahan ibadah, akidah, jelas. Panutan kita adalah Rasul. Dalam permasalahan pakaian saja. Allah Subhanahu wa taala mengatakan laqad kana lakum fi Rasulillahi uswah hasanah. Sungguh telah ada di dalam diri Rasul bagi kalian, untuk kalian ada tauladan yang baik. Nah. Bahkan dalam permasalahan pakaian, contoh Rasul. Seorang sahabat, ada hadis yang disebutkan oleh Al-Imam Tirmidzi di dalam kitab Syama'il Muhammadiyah, dari Ubaid bin Khalid Al-Muharibi. Sahabat yang mulia ini pernah suatu waktu berjalan di jalan-jalan kota Madinah. Nah, tiba-tiba ada yang menepuk pundak beliau dari belakang. Nah, sambil mengatakan, "Irfa izarak."
angkat sarungmu, angkat kainmu. Nah. Beliau mengatakan fanadhartu fa idza huwa Rasulullah. Ketika saya melihat ke belakang, oh ternyata Nabi. Irfa izarak, angkat kainmu. Kain beliau menutupi mata kaki. Beliau mengatakan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, innama hiya apa bahasa Arabnya aba'ah itu? Al-muhim beliau mengucapkan satu kata semakna dengan aba'ah, yakni abaya. Innama hiya aba'ah. Yang artinya kurang lebih wahai Rasul, ini hanya sekedar abaya berwarna putih yang saya pakai. Tahu ya abaya yang biasa dipakai oleh orang-orang Arab? Itu kain yang menutupi jubahnya. Kain tambahan untuk menutupi jubahnya yang biasa dipakai. Kalau sekarang kita melihat biasa ada Raja Salman lagi. Ya Raja Salman yang biasa pakai itu ya. Ada orang-orang besar itu yang pakai abaya itu, kain tambahan. Adatnya orang-orang Arab di zaman dahulu biasa kalau pakai kain itu sampai ke bawah mata kaki. Ya. Beliau beralasan, ini abaya ya Rasulullah, ini memang seperti ini pakaiannya. Nah, sahabat ini berusaha untuk mencari alasan, ya. Mencari jawaban dari pertanyaan Rasul, kenapa kok kainnya panjang sampai menutupi mata kaki? Angkat kainnya. Bukan ini Rasul, ini abaya memang seperti ini. Pakainya itu seperti ini memang panjang. Lantas Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, di sini syahidnya, alaka fiyya uswah. Apakah kamu tidak menjadikan diriku di dalam dirimu itu sebagai uswah, panutan? Ya. Artinya kenapa kamu tidak menjadikan diriku sebagai panutan? Sahabat tadi langsung melihat pakaian Nabi alaihi salatu wasallam. Nah, maka beliau melihat sarung Nabi alaihi salatu wasallam itu setengah betisnya. Maksud dari perkataan Nabi ini, contoh ini pakaian saya. Kenapa kamu nggak jadikan saya sebagai uswah, sebagai panutan? Ini pakaian saya setengah betis. Orang zaman sekarang uswahnya lain. Ya. Wow, itu Syekh Fulan pakaiannya juga panjang, itu Raja Fulan juga panjang pakaiannya. Nah, ya. Dalilnya lain. Alasannya perbuatan orang lain. Gak bisa dijadikan pegangan, gak bisa dijadikan hujjah. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga mengatakan, libasul mu'min ansafu saqaihi. Pakaian orang yang beriman itu setengah betisnya. Nah, pakaian orang yang beriman itu setengah betisnya. Hadis-hadis yang banyak dari sahabat Ibnu Umar juga. Ibnu Umar pernah ditegur oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya Abdullah, irfa izarak, wahai Abdullah, angkat sarungmu. Nah, bahkan beliau pun juga pernah menegur seorang anak muda dalam keadaan beliau sedang sakit parah. Ada seorang anak muda datang lewat di hadapannya dalam keadaan sarungnya itu menjulur ke tanah, isbal. Beliau mengucapkan seperti yang diucapkan oleh Nabi kepadanya dahulu. Ya. Irfa izarak, angkat sarungmu, wahai anak muda. Ini loh pemahamannya Abdullah ibnu Umar terhadap hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Apakah pernah Abdullah ibnu Umar memahami atau bahkan mengamalkan hadis yang beliau riwayatkan sendiri? Isbal itu nggak apa-apa kalau nggak sombong. Hah? Apakah begitu pemahamannya Abdullah ibnu Umar? Beliau yang meriwayatkan hadis, beliau paham sekali apa makna hadis tersebut.
Kalau nggak sombong ya nggak apa-apa. Nah. Terlebih lagi ketika sholat. Ada hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, la yaqbalullahu sholata musbila izarahu. Allah itu nggak menerima sholat orang yang sarungnya isbal, pakaiannya itu di bawah mata kaki atau menutupi mata kaki, nggak diterima sholatnya. Nah. Mohon maaf ini pembahasannya agak panjang tentang isbal. Ini ana niatkan memang untuk sebagai nasihat, terutama bagi santri-santri kita ini yang ABG. Ya. Sebagian mungkin, waktu tahun lalu atau 2 tahun lalu beli jubah, ya kan, agak panjang, dilipat, dijahit, masya Allah bagus, ya, masya Allah bagus, di atas mata kaki. Kok tiba-tiba sudah sudah naik kelas, ini sudah 1 tahun, 2 tahun, kok rasa gantung ya, jubahnya, dipretelin. Tiba-tiba ketika dipretelin kok sampai hampir menyentuh, bahkan menutupi mata kaki. Perhatian ini bagi para tolaba, yang masih bertumbuh dan berkembang. Ya. Alasannya ini, insya Allah ini bulan depan sudah nggak isbal lagi nih Ustaz. Saya akan tinggi terus ini. Hati-hati. Perhatikan hadis Nabi tadi. Perhatikan firman Allah Subhanahu wa taala. Nah. Min aina nahnu? Min qaulillahi Subhanahu wa taala laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Jadikan ayat ini di hadapan kita. Siapakah yang menjadi panutan kita? Siapakah yang akan mengamalkan hadis-hadis Nabi, himbauan-himbauan Nabi, bahkan dalam permasalahan pakaian pun. Ketika kita sholat, maukah kita termasuk di dalam hadis Nabi yang tadi yang kita bacakan? Allah tidak akan menerima sholat orang yang isbal pakaiannya. Walaupun sebenarnya hadis ini diperselisihkan para ulama. Ada yang menguatkan, ada yang melemahkan. Ada yang menguatkan, diantaranya Syekh Ahmad Syakir mengatakan isnadnya ini bagus. Nah, sanadnya bagus, artinya bisa dijadikan hujjah. Maukah kita memposisikan diri kita ketika kita mengangkat tangan kita takbir Allahu Akbar dalam keadaan diri kita ini diperselisihkan, apakah sholat kita ini diterima atau tidak? Hati-hati. Nah, ya. Pakaian orang yang beriman itu setengah betisnya, cukuplah ini. Sabda Nabi ini sebagai panutan, kita jadikan panutan di dalam diri kita. Qala wala litukhayyiru bihi al-majalis. Hadis Nabi, janganlah kalian menuntut ilmu supaya kalian itu dipilih dalam majelis-majelis, maksudnya dalam keadaan riya. Nah, ya, supaya kita ini dipilih di dalam majelis. Oh, si fulan aja itu masya Allah ilmunya. Majelis ini, majelis itu, dia yang di depan. Majelis ini, majelis itu, dia yang berbicara. Ya, niatannya seperti itu. Faman fa'ala dzalik, barang siapa yang ingin melakukan perkara demikian, niatannya seperti ini dalam menuntut ilmu, fannarun naru, ancamannya neraka, ancamannya neraka. Ya. Hadis ini diriwayatkan oleh Ibnu Majah. Wa rijaluhu thiqat ala syartil Muslim. Naam. Para perawinya ini thiqah. Ini seperti atau mencapai tingkatan syarat al-Imam Muslim dalam kesahihan. Qala wa kharajahu Ibnu Adi min hadis Abi Hurairah an Nabi sallallahu alaihi wasallam binahwihi. Demikian pula dikeluarkan oleh Ibnu Adi.
Ini dari jalan Ibnu Adi. Hadis ini disebutkan oleh Al-Khatib Al-Baghdadi di dalam kitabnya Al-Faqih Al-Mutafaqih. Dari hadis Abu Hurairah dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang semisalnya. Wazada fihi, akan tetapi ada tambahan. Walakin ta'allamuhu liwajhillahi wad daril akhirah. Akan tapi tuntutlah ilmu untuk mengharapkan wajah Allah dan negeri akhirat. Nah, walaupun hadis ini pun ada dalam hadis ini juga ada kelemahannya. Akan tetapi apabila kita kumpulkan hadis-hadis tersebut, ini bisa naik ke dalam tingkatan derajat hasan. Tsumma qala wa an Ibnu Mas'udin, dalil yang berikutnya yang beliau sampaikan dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Qala la ta'allamul ilma li thalath litumaru bihi as-sufaha aw litujadilu bihi al-fuqaha aw litusrifu bihi wujuhan nas ilaikum wabtaghu biqaulikum wa fi'likum ma 'indallah fa innahu yabqa wa yafna ma siwah. Dari Abdullah bin Mas'ud, dikeluarkan oleh Ad-Darimi di dalam sunannya. Kata beliau, janganlah kalian menuntut ilmu, mencari ilmu dengan 3 tujuan. Untuk mendebat orang-orang bodoh, ya, membuat kerancuan di dalam diri mereka, membodoh-bodohi mereka. Aulitujadilu bihil fuqaha, atau untuk mendebat para fuqaha, ahli fikih, atau untuk memalingkan wajah-wajah manusia kepada kalian. Akan tetapi berharaplah dengan ucapan-ucapan kalian, perbuatan kalian, yakni amalan-amalan kalian, ya, susah payah kalian dalam menuntut ilmu, capek, ya, lelah, ngantuk, lapar. Berharaplah dengan apa yang kalian ucapkan, apa yang kalian amalkan, ma indallah, apa yang ada di sisi Allah Subhanahu wa taala. Fa innahu yabqa, karena itu lebih kekal, lebih bertahan. Wa yafna ma siwa, akan tetapi kalau kalian menginginkan yang selainnya, itu akan fana, akan binasa, akan hilang. Qala wa qad thabata fi sahih Muslim an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Demikian pula telah tetap di dalam sahih Muslim hadis Abi Hurairah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, "Inna awwala khalqin tusa'aru bihimun naru yaumal qiyamah thalathatun." Kata Nabi alaihi salatu wasalam, ada 3 golongan manusia yang mereka ini diazab paling pertama di neraka pada hari kiamat. Ya. Orang yang paling pertama diazab di neraka akan disebutkan bukan penyembah-penyembah berhala, bukan orang-orang munafik, bukan orang-orang yang melakukan kesyirikan, kekufuran. Beliau mengatakan, minhumul alimul ladzi qara'al Qur'an liyuqala qari' wa ta'allama al-ilma liyuqala alim. وأنه يقال له قد قيل ذلك وأمر به فسحب على وجهه حتى ألقي في النار وذكر مثل ذلك في المتصدق ليقال إنه جواد وفي المجاهد ليقال الشجاع. Nah, dari hadis tersebut kata Al-Hafidh, 3 golongan tadi yang disebutkan adalah seorang alim, orang berilmu. Perhatikan, bukan penyembah berhala ya, bukan orang musyrik, orang yang berilmu, yang membaca Al-Quran tapi niatannya untuk dikatakan dia ini qari, atau orang yang mempelajari ilmu supaya dikatakan dia ini alim. Waqad qil, dan mereka telah mendapatkan tujuan tersebut. Ya, dikatakan kepada mereka, Masya Allah, anta qari, anta alim. Nah. Akan tetapi diperintahkan pada hari kiamat atas mereka, fasuhiba ala wajhi, dia diseret di atas wajahnya sampai dia dilemparkan ke dalam neraka. Dan dikatakan yang semisal demikian kepada orang yang bersedekah tapi niatannya untuk dikatakan si fulan ini jawad, Masya Allah dia ini dermawan. Nah,
Kalau bersedekah nggak takut miskin. Nah, atau orang yang berjihad, ya, supaya dikatakan si fulan ini pemberani. Qala wa an Ali radhiyallahu taala anhu, dari yang berikutnya. Qala ya hamalatal ilm imalu bihi fa innamal alimu man amila bima alima fawafaqa amaluhu ilmahu. Nasihat dari sahabat yang mulia Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu, beliau berkata, ya hamalatal ilm, wahai para pembawa ilmu, wahai para penuntut ilmu, i'malu bihi, amalkanlah ilmu kalian. Karena sesungguhnya al-alim, orang yang berilmu itu adalah orang yang mengamalkan ilmunya. Orang yang ilmunya itu sesuai dengan amalannya. Nah, Al-Imam Az-Zahabi rahimahullahu ta'ala mengatakan, samaratul ilm al-amalu bih. Buah dari ilmu itu adalah amalannya. Orang yang berilmu tetapi tidak mengamalkan, ibarat syajaratun bila samarah. Pohon yang gak ada buah, apa manfaatnya? Pohon gak ada buahnya, apa manfaatnya? Gak ada manfaatnya. Beliau melanjutkan, wa sayakunu aqwamun yahmiluna al-ilm la yujawizu taraqiyahum yukhalifu amaluhum ilmahum wa yukhalifu sariratuhum alaniyatahum. Akan ada nanti sekelompok orang, mereka ini membawa panji-panji ilmu, dikatakan mereka ini adalah ahlul ilmu, mereka adalah para penuntut ilmu. Nah, akan tetapi ilmu mereka itu tidak melampaui kerongkongannya hingga masuk ke dalam hatinya, artinya sekedar lisan. Ilmunya itu menyelisihi amalannya. Sarirahnya, perbuatan dia di luar pandangan-pandangan manusia, nah, menyelisihi apa yang dia tampakkan kepada manusia. Yajlisuna hilaqan yubahi ba'duhum ba'dan. Mereka itu duduk dari majelis ke majelis lain, dari halaqah satu ke halaqah yang lain, mempelajari ilmu ini, ilmu itu, ilmu ana, ilmu ata, nah, macam-macam ilmu yang dia pelajari. Yubahi ba'duhum ba'dan, hanya sekedar untuk berbangga-banggaan. Ya. Dikatakan saya sudah marhalah tingkatan ini. Nah, untuk ilmu hadis saya sudah pelajari kitab ini. Fikih saya kitab ini yang saya pelajari. Marhalah ini, marhalah itu. Ya. Oh, tingkatan saya sudah apa istilahnya? Oh, saya sudah tingkatan ini dalam thalabul ilm. Ya. Kalau kita punya istilah tadribud du'at kah, atau tarbiyatul muallimin kah, apakah itu? Ya. Atau mungkin sudah punya gelar ini, ya. Gelar S1, gelar S2, gelar S3, gelar S4. Ya ikhwah, itu hanya sekedar marhalah. Itu mimbabi ta'rif. Itu hanya sekedar pengenal saja. Oh fulan, ya Allah, iya dia sudah belajar ini, sudah belajar itu, supaya kita mengenal, tahu. Oh ya. Nah, bukan untuk dibangga-banggakan. Lantas semakin banyak tingkatannya, semakin tinggi tingkatannya, semakin mulia, tidak. Ya. Apa gunanya titel? Apa gunanya tingkatan? Apa gunanya marhalah yang tinggi tanpa dibarengi dengan ketakwaan? Nah, apa gunanya dikatakan ustadz kalau tidak bertakwa? Apa gunanya dikatakan dia alim kalau tidak ada ketakwaan? Ya. Hanya sekedar label. Qala hatta inna rajula la yaghdab ala jalisihi idza jalasa ila ghairihi wa yada'ahu. Sampai-sampai ada seseorang itu akan marah
apabila ada orang yang biasa duduk di majelisnya kemudian dia pindah ke majelis lain. Nah, ulaika la tas'adu a'maluhum fi majalisihim tilka ila Allah azza wajalla. Mereka inilah orang-orang yang amalannya itu tidak akan naik mencapai atau diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Qala wa qala Al-Hasan rahimahullah, yang berikutnya perkataan Al-Hasan Al-Basri, la yakunu hadzu ahadikum min ilmihi an yuqala alim. Janganlah sampai ada sedikit niatan dari ilmu yang kalian miliki supaya kalian itu dikatakan alim. Jangan sampai. Qala wa fi ba'dil athar an Isa alaihi salam qala, dia sebagian athar dari ucapan Nabi Isa alaihi salam, ini disebutkan di dalam kitab Al-Akhlaqul Ulama lil Ajurri. Nabi Isa alaihi salam mengatakan, kaifa yakunu min ahlil ilm man yatlubul ilma liyuhditsa bihi wa la yatlubuhu liya'mala bihi. Bagaimana mungkin dikatakan ahlul ilmu, orang yang berilmu, tapi tujuan dia menuntut ilmu hanya untuk sekedar menyampaikan. Ya. Menuntut ilmu supaya untuk dikatakan ini guru, ini ustadz. Nah. Wala yatlubuhu illa liya'mala bihi. Tapi dia tidak menuntut ilmu, mencari ilmu untuk mengamalkannya. Bagaimana mungkin dikatakan ahli ilmu? Wa qala ba'du salaf, sebagian salaf mengatakan, dikatakan bahwa yang mengatakan adalah A'izullah Abu Idris, sebagaimana yang disebutkan di dalam Musannaf Ibnu Abi Syaibah. Sebagian salaf mengatakan, ballaghana anna alladhi yatlubul ahadits liyuhditsa biha la yajid rihal jannah. Disampaikan kepada kami bahwa orang yang mencari hadis, mengumpulkan hadis hanya sekedar untuk menyampaikannya saja, nah, dia tidak akan mendapatkan bau surga. Nas'alullah as-salamata wal afiyah. Nah, ini nasihat bagi kita semua. Ana wa antum. Ya, untuk senantiasa meluruskan niat dalam menuntut ilmu. Qala ya'ni man laisa lahu gharadun fi talabiha illa an yuhditsa biha dunal amal biha. Yani orang-orang yang menuntut ilmu hanya sekedar untuk bisa menyampaikannya saja tanpa mengamalkannya. Nah, wallahu taala alam bisawab. Mungkin ini kita cukupkan apa yang kita baca pada malam hari ini. Semoga bisa bermanfaat. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.